Dua, tiga. Ya. Di sini saya dari UPW 22 ingin melakukan wawancara kepada salah satu kakak tingkat di UPW 21. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu dengan kakak siapa? Oke, kalau saya sendiri dengan Kakak Angga ya panggilannya dari UPW Angkatan 21. Oke, di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu matkul yaitu geografi pariwisata. Wawancaranya yaitu melakukan wawancara terhadap salah satu kakak tingkat yang sudah berkunjung ke luar Jawa atau ke luar negeri. Jadi bisa milih satu. Salah satu ini mungkin 1 minggu di luar Jawa atau 1 minggu di luar negeri. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh kita. Oke, saya langsung ke pertanyaannya ya Kak. Mungkin Ya, boleh. yang pertama itu Mas Angga liburan kemana? Kalau di luar Jawa saya pernah ke Bali. Itu berapa lama Mas? Kalau di Bali seingat saya sekitar 2 minggu sampai sebulan lah antara itu. Gitu. Oh, terus tujuannya? Untuk tujuanku mengunjungi saudara saat itu dan ya sekalian berlibur lah di Pulau Bali. Itu di saudara, berarti yang nginap di sana juga Mas? Nginap ya. Nginap selama berapa tadi? 2 minggu. Itu di rumah saudara ya 2 minggu? Ya, benar. Terus biayanya gitu gimana? Untuk biaya ya, saya sendiri kan aslinya dari Jember ya. Untuk biaya yang dipungut sendiri dari contohnya ya ini bahan bakar dari kendaraan pribadi saya sendiri ya, itu juga terpaut lumayan. Sama ini biaya menyeberangnya menggunakan kapal feri untuk menaiki dengan kapal kendaraan pribadi itu kan juga lumayan, tiketnya pun juga pulang pergi ya PP ya. Jadi itu terpaut lumayan dan dia di sana itu ekonominya lebih terpaut tinggi lah daripada di asal saya sini ya, si Jember ya. Dia kayak makanannya, terus ya barang-barangnya juga lumayan di sana kayak gitu kalau salah biaya. Kan saya dengar kan sampean berminggu-minggu itu di rumah saudara ya tinggalnya. Ya. Itu juga salah satu jadi hemat nggak sih atau? Iya, termasuk jadi hemat soalnya daripada gini. Kalau misalnya kita ya mau berlibur Pak. Kalau misalnya contohnya kita misalnya zero nggak punya siapa-siapa ya. Misalnya memang mau traveling ya, di jalan-jalan di sana ya. Kita ke sana, misalnya mau berlibur lama, sebulan lah mungkin minimal ya. Kalau kata aku lebih baik daripada misalnya kan ya di rumah saudara, daripada menginap hotel dan lain kali habis beratus-ratus ribu per hari, jadi jutaan kan kalau sebulan. Lebih baik kalau menurutku cari kos di sana. Ada kok banyak kos yang lebih terjangkau daripada menginap hotel dalam sehari. Tapi misalnya kalian nih mau berapa ya? 2 hari kayak gitu berlibur di Bali, saya sarankan lebih baik daripada villa kan sebulan ya, mencari penginapan atau hotel yang di website ataupun aplikasi, karena banyak diskonannya di sana kayak gitu. Banyak diskonan lah. Iya, promo. Mas pernah coba gitu atau ini itu? Pernah. Jadi kan sebelumnya ke rumahnya saudara, sebelumnya ke ini dulu, ke penginapan dulu. Oh, pakai website dia. Pakai ini. Dulu dia ini aku pakai ini hotelnya sendiri, websitenya bukan Traveloka, bukan kayak agent.booking.com, bukan itu. Jadi Sans Hotel ini punyanya siapa dulu? Ada namanya, websitenya Sans Hotel, nama hotelnya ini. Jadi dia punya websitenya sendiri. Jadi hotelnya lumayan bintang berapa? Bintang 4 soalnya. Jadi dia itu punya website sendiri, dan juga karena kalau menggunakan website sendiri ya mungkin dia promonya juga lebih murah, dan kami sekeluarga juga kayak
penasaran gitu kan menggunakan promo itu di websitenya hotel itu sendiri kayak gitu. Oh, oke, bagus. Mungkin teman saya Wahyu bisa dilanjutkan. Mungkin pertanyaan saya agak terlalu banyak ya. Kalau pengalaman menariknya tuh di Bali tuh apa kira-kira? Pengalaman menarik ya. Wah, kalau dikatakan Bali dari ini dah suasana ya. Jadi saya suka suasana di sana ya. Lebih nyaman, tenang dan apa ya? Ya satu kata indah gitu lah. Vibes-nya lebih enak gitu aja. Juga di sana kan berceceran bule-bule ya. Jadi mancanegara banyak di luar negeri dari datang ke Bali berlibur, jadi kamu bisa apa ya sedikit-sedikit lah belajar bahasanya mereka, bahasa Inggris, Rusia, banyak di sana kan banyak mancanegara sana. Ya kayak gitu kalau di Bali. Terus kalau menurut Mas Angga sendiri itu adaptasi yang didapat dari Bali gitu kan, sampean sendiri kan dari Jawa ya, kalau ke Bali itu adaptasinya apa kira-kira? Adaptasi yang saya bawa ya, jadi contohnya yang tadi saya bilang kayak lebih enak aja, adaptasinya lebih gampang gitu, soalnya adat yang saya bawa di ini contohnya kayak kota saya sendiri di Jember, jadi kayak ya kalau misalnya di sini kan ada malam-malam ya, kayak misalnya ada orang nyetel speaker butter gitu ya, jadi kayak mungkin agak terganggu tapi udah biasa lah, namanya juga udah ada apa ya kebiasaan lingkungan gitu ya, jadi kayak diterima aja. Nah kalau adaptasi di sana ya malah lebih apa ya, gampang gitu, jadi kayak lebih nyaman, tenang, nggak harus worry anything, nggak harus apa namanya, nggak harus apa ya, kayak nggak usah was-was gitu. Jadi santai saja, pokok kamu ada tabungan ke sana, udah. Ya mungkin ya sama belajar bahasa asing sedikit itu lebih mengenakkan di sana, kayak gitu. Kalau bahasa Balinya sendiri tuh gimana? Bahasa Bali. Mas Angga. Bahasa Bali kan ya aku lupa. Kalau di sana bahasa Bali dulu aku yang 2 minggu di sana kayak sedikit ya, cuma dulu ya, tapi kayak cuma beli gitu doang, tapi kayak lebih apa ya, dia itu intonasi dan cara pengucapannya itu unik. terus kira-kira spot yang bagus di sana, mungkin Mas Angga mau nyaranin salah satu tempat spot yang jadi favorit Mas Angga sendiri. Spot yang saya suka ya termasuk ini Danau Bedugul di Bali. Jadi di sana ya banyak terdapat daya tarik, kayak ya kalian bisa menaiki boat itu perahu mesin kayak gitu, terus bisa juga ada aktivitas memancing. Terus ada juga di sana kan ada pura ya, jadi bisa dibuat spot foto juga di sana, pura yang biasanya terkenal ada banyak di Google, puranya Bedugul itu sendiri. Terus ya hawanya juga di sana enak, dingin gitu, kayak di pegunungan gitu ya, kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari saya itu terkait kulineran yang ada di sana, favoritnya Mas Angga. Kuliner aku jujur ya, kalau misalnya di sana, kalau misalnya kebiasaanku kuliner kayak makanan biasa sih, kayak mungkin ada nasi goreng, aku makan nasi goreng. Kalau misalnya ada, aku biasanya ke nasi padang sih. Kalau enggak, ada namanya warung Jember di sana, jadi kayak harganya lebih murah daripada warung yang lain, dan ya kayak warung-warung warteg biasa sih kalau misalnya keseringan makannya ya. Tapi kalau misalnya khasnya di sana itu sate liwet namanya. Sate liwet kalau nggak salah namanya, dari Bali itu ya. Jadi itu kan termasuk khas Bali yang mahal ya. Yang mahal, sorry. Khas Bali yang apa namanya? Yang halal, kok mahal. Yang halal itu ya. Jadi kayak itu sate liwet. Jadi dia sate ayam yang terbuat dari sunduknya itu dari daun bawang kayak gitu. Kalau selain itu kan ada juga beberapa makanan khas Bali kayak babi beling itu contohnya, sama lawar nasi lawar itu. Tapi kan untuk umat muslim kan nggak boleh haram ya, jadi kayak gitu contohnya.
Mungkin salah satu adaptasinya itu juga harus pilih-pilih makanan ya. Kan kita Makanannya ya lumayan ini. Ya, Oke. dicantumkan itu adaptasinya. Ya. Mungkin Harwindrata mau nambahin? Eh, Mas, terkait yang berita trending di sosial media itu soal yang bule-bule tiba-tiba nggak ada permisi ya, kayak nggak ada etikanya gitu loh Mas. Kayak contohnya di Instagram yang booming ini ada yang sewa motor, terus itu pada ugal-ugalan, terus pada nggak Oh nurutin. iya. Itu Ya. gimana yang di sana? Itu ya sempet banyak sih aku ngeliat ya, contohnya bule kayak nggak pakai helm lah gitu aja ya. Ya ugal-ugalan juga banyak ya. Bule nggak, intinya nggak menaati peraturan. Biasanya kayak gitu ya ditegur sama warga lokalnya Bali, tinggal di di teriak-teriaki kayak gitu. Kalau enggak ya, kalau udah keterlaluan biasanya ada, mohon maaf, kayak bule yang mabuk gitu ya. Nah itu biasanya bahaya itu, kayak gitu ya, harus hati-hati sama itu juga sih. Biasanya ya dibantu sama warga lokal yang sudah biasa di sana kayak gitu. Ada warga lokal ya, sudah tahu, kebiasa berarti warga lokal. Ya udah ya, jadi kayak udah ngeliat itu nggak kaget lagi. Iya kayak gitu. Berarti oh iya, kita bisa. Mungkin dari Iya. saya sudah itu aja. Oke. Wahyu atau sudah selesai? Mungkin mau melanjutkan pertanyaan yang tadi ya. Itu tujuan orang bule-bule gitu cari masalah apa gimana itu emang sengaja biar bisa dipulangin, kan kadang ada orang bule gitu gak bisa pulang karena biaya gitu. Terus sengaja cari masalah biar dipulangin dari negara Indonesia ini atau gimana? Kayaknya disengaja gitu kelihatan. Itu memang salah satu faktor ini dia. Itu yang aku bahas itu nih, kayaknya ada berita yang kayak gitu aku dengar sebelum ini ya, COVID ya, yang kayak susah pulang itu ya. Iya. Kan biasanya kan yang susah pulang ini kan setelah pandemi ini ya. Jadi yang tidak mengenakan berita yang tidak mengenakan pandemi ini ya, masalah COVID biasanya dilarang untuk pulang kan ya, karena penyakit ini ya. Ya ada salah satu faktor buat itu, kayak misalnya sengaja dia biar dicepatkan pulang ada, tapi nggak, setahu saya ya, kebanyakan bule itu memang karena gaya hidupnya mereka sudah bebas dari sananya, dari asalnya, dari kayak gitu. Jadi mereka ya juga ya seenaknya sendirilah kalau kata kasarnya kayak gitu di sini. Ya pun kan juga harusnya bule kan mempelajari apa ya, kayak tata keramanya juga kan di sini kan ya. Tapi ya namanya juga wisatawan ya, jadi kayak harusnya bisa ditegur dulu kalau misalnya dari warga lokal, kalau nggak sekitarnya kayak gitu. Oke, mungkin itu saja ya pertanyaan dari kelompok kami. Sebelumnya makasih udah mau datang ke Zoom ini, udah mau diwawancara, udah nyempetin waktu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.